Bayi, meskipun ibu memilikimu karena suatu kecelakaan, tapi ibu akan menggunakan cinta seumur hidup untuk melindungimu. Tuan, Anda mabuk? Seseorang memberiku obat. Tolong aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tidak bisa. Tidak boleh. Hmm. Tunggu dan ikuti instruksiku nanti. Baik. Kepala desa? Suyungsi, ketika orang tuamu masih hidup, mereka sudah menjodohkanmu dengan Yaozu keluarga kami. Asalkan kamu patuh dan pulang denganku, menikah dengan Yaozu, apa yang sudah kamu lakukan di kota, tidak akan aku permasalahkan lagi. Apa yang kalian lakukan? Kamu, lepaskan. Kembalikan bayi kepadaku. Lepaskan, bayi, 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 bayi. Istriku, penghormatan pertama pada langit dan bumi. Penghormatan kedua pada orang tua. Penghormatan suami istri. Keluargaku telah tiba. Ternyata tuan orang terkaya yang datang berkunjung. Mohon maaf saya terlambat menyambut Anda. Entah gerangan apa yang membawa Presiden Gu dan siapakah yang sedang Anda cari? Apakah Anda pernah melihat orang yang memakai cincin ini? Istriku, jangan takut sayang. Gadis ini, bagaimana bisa dia terlibat dengan orang terkaya? Aduh, Presiden Gu, kami belum pernah melihat wanita ini. Maaf, sebenarnya siapa wanita ini? Dia adalah istriku. Aduh, Presiden Gu, Anda bercanda, kan? Lalu mengapa istri Anda bisa sampai datang ke desa kami ini? Jika aku suruh cari, ya cari saja. Jangan banyak bicara. Baik-baik. Apakah ada foto istri Anda yang bisa kami lihat? Jika seperti itu, mungkin begitu melihat fotonya, kami langsung tahu siapa dia. Istri beliau secara tak sengaja pernah menolong Presiden Gu. Kami tidak tahu wajahnya seperti apa, tapi kami mendapat kabar bahwa 3 hari yang lalu, dia kembali ke desa Wang. Tidak tahu wajahnya? Bagus. Putriku, keberuntunganmu sudah datang. Hei, Presiden Gu, putriku Song Jiao Jiao, 3 hari yang lalu, baru saja kembali dari Nancheng. Apakah yang kalian cari itu dia? Presiden Gu. Itu kamu? Di mana cincinnya? Cincinnya? Tidak sengaja hilang. Hilang? Pengasuh, cepat bawa kemari keponakanku. Presiden Gu, Anda lihat? Aduh, coba, Anda lihat bayi perempuan ini. Mari sini. Oh, gendong dia. Gendong Jiao Jiao. Gadis kecil ini putriku sendiri yang melahirkannya dengan susah payah. Anda lihat, anak ini dan Anda benar-benar terlihat mirip sekali. Ini sudah pasti benihmu. Presiden Gu, jika Anda tidak percaya, Anda bisa melakukan pemeriksaan itu, yang namanya DA. DNA. Oh, DNA. Bawa mereka. Baik, ikut saya. Istriku, Aduh, Presiden Gu, apalagi yang ingin Anda sampaikan? Presiden Gu, anak ini lapar. Aku kurang gizi. ASIku juga tidak cukup. Begini saja, maukah Anda menemaniku membeli susu formula? Kembali ke Longcheng. Baik. Presiden Gu, hati-hati di jalan ya. istriku,
Ayo, masuk ke kamar pengantin. Ayo, istriku, kita ke kamar pengantin. Di mana anakku? Kembalikan anakku kepadaku. Soyunsi, aku peringatkan kamu, sekarang kamu dan Yaozu di keluarga kami. Sudah resmi menikah, maka kamu adalah menantu keluarga Song. Kedepannya harus patuh pada aturan kodrat sebagai wanita. Anak harammu itu, sudah aku berikan kepada orang lain. Mulai sekarang, untuk keluarga Song kami, berikanlah banyak keturunan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak? Itu anakku. Aku tidak mungkin terpisah dari anakku. Itu anak haram. Istriku, aku mau bermain kuda-kudaan denganmu. Wanita sampah, beraninya kamu memukul anakku. Istriku, Anakku, hati-hati nak. Anak itu masih terlalu kecil. Berhenti. Anaknya masih terlalu kecil. Dia tidak bisa jauh dari ibunya. Berhenti. Berhenti. Kembalikan anakku padaku. Kembalikan. Berhenti. Kakak Chen? Kakak Chen? Anaknya masih kecil. Kakak Chen? Ayo kita segera kembali ke kota. Anaknya sudah menangis. Aduh. Nona muda, ada apa denganmu? Pergi. Manajer, aku memohon padamu, aku bisa bekerja keras. Izinkan aku tetap bekerja di sini. Boleh ya? Tadinya karena melihat hubungan dengan Bibi Wang, makanya aku mempekerjakanmu. Siapa sangka ternyata kamu itu orang gila. Setiap hari mencari orang di depan para pelangganku, bertanya pada setiap orang apakah mereka melihat putrimu. Ambil semua kertas sampahmu ini, dan enyahlah. Dasar orang gila, ambil semua kertas sampah ini, dan segera pergi dari sini. Aduh, Dik. Tidak usah dipunguti lagi. Aku membawamu ke Longsheng untuk mencari anakmu, sudah 5 tahun lamanya. Kalau memang bisa ditemukan, pasti sudah ketemu dari dulu. Ikhlaskan saja. Astaga, anak itu sepertinya memang tidak berjodoh denganmu. Bibi Wang. Bayi itu aku yang kandung selama 9 bulan, dan aku lahirkan sendiri. Dia adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa di dunia ini. Tujuan hidupku hanyalah untuk menemukannya. Katakan padaku, apakah aku bisa menyerah begitu saja? Begini saja, aku akan kembali mengenalkanmu ke rumah orang terkaya untuk menjadi pelayan dan merawat putri orang terkaya itu. Kali ini, kamu harus bekerja dengan baik. Hanya dengan memiliki gaji, baru kamu bisa mencari anakmu. Terima kasih, Bibi Wang. Jika bukan karena kasihan padamu, keluarga Gu tidak akan menerima orang dari desa. Kamu tunggu di sini, aku akan mengambilkan seragam kerja untukmu. Cincin ini sangat mirip dengan milikku. Anak kecil, kenapa kamu sendirian di sini? Kenapa dia tidak bicara? Apakah tenggorokanmu sakit?
Tante punya makanan enak, mau ya? Bagaimana? Enak tidak? Apa yang sedang kalian lakukan? Yuan, kemari. Presiden Gu. Presiden Gu, ini adalah pelayan baru. Dia belum tahu aturan. Presiden Gu. Yuan, apa yang sudah papa katakan padamu? Barang kotor dan orang kotor, jangan pernah menyentuh mereka. Tubuh mereka penuh virus. Jika menyentuhnya, kamu bisa jatuh sakit, paham? Presiden Gu. Ini adalah madu bunga belalang buatanku sendiri. Alami dan tidak kotor. Pelayan Wang, panggil dokter keluarga, periksa nona muda secara menyeluruh. Baik, segera saya hubungi. Lalu dia tidak cocok di sini. Pergilah. Presiden Gu. Presiden Gu, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya mohon. Presiden Gu paling benci disentuh orang lain. Bahkan oleh ibu kandung Nona Yuan, sekalipun. Dia? Bagaimana bisa dia? Pelayan Wang, usir dia. Pergilah. Presiden Gu. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Saya mohon pada Anda. Tolong biarkan saya tetap di sini. Pelayan Wang, usir dia. Ayo pergi. Presiden Gu. Apa yang saya berikan kepada Nona kecil adalah madu bunga akasia. Nona kecil menderita radang tenggorokan, dan benda ini memiliki khasiat meredakan panas dan mengobati batuk, bahkan lebih berkhasiat daripada obat. Aku sangat pandai merawat anak kecil. Saya mohon, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Yuan, apakah yang dia katakan itu benar? Apapun alasanmu, keluarga Gu, kami tidak butuh seorang pelayan yang memberikan makanan sembarangan kepada Yuan. Lebih baik kamu pergi saja. Mari, pergi sekarang. Mama. Mama. Yuan, kamu mulai bicara. Sejak Nona kecil didiagnosa, mengidap autisme, sudah 3 tahun lamanya dia tidak pernah berbicara. Begitu bicara langsung, memanggilnya Mama, pastilah dia sangat menyukainya. Kamu boleh tinggal di sini. Benarkah? Gajinya $10.000 sebulan. Bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Yuan. Terima kasih, Presiden Gu. Aku pasti akan merawat Nona kecil dengan baik. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Selamat datang, Nona Song. Apakah Kakak Chen sudah kembali? Presiden Gu dan Nona Muda sudah menunggu Anda. Aku hanya pergi berlibur selama 3 hari. Ternyata Kakak Chen sudah sangat merindukanku. Presiden Gu memintaku menyampaikan ini padamu. Meskipun Anda adalah ibu dari Nona Muda, tapi jika Anda tidak mau mengurusnya secara langsung, maka Anda bisa Bisa apa? segera pergi dari keluarga Gu. Kakak Chen benar-benar pandai bercanda. Suyunsi, kenapa dia ada di sini? Kakak Chen, siapa orang ini? Nyonya Nona Song, ini adalah orang yang kedepannya akan merawat Nona Muda sebagai pengasuh pribadinya. Nyonya Nona Song, nama saya Su Yunshi.
Untung saja dulu aku bekerja di kota. Jadi Suyunsi tidak pernah melihatku jika tidak habislah riwayatku. Pelayan ini tidak becus. Pecat saja dia. Di kediaman keluarga Gu ini, sejak kapan kamu yang memegang kendali? Kakak Chen, bukan itu maksudku. Aku hanya merasa pelayan ini terlihat sangat kampungan. Kamu sendiri tidak bisa merawat Yuan Yuan dengan baik? Masih berani mendikte orang lain? Kalian berdua, bawa Nona muda pergi beristirahat. Baik, Tuan. Suyunsi, beraninya kamu datang ke keluarga Gu, bahkan menjadi pelayan untuk bocah nakal itu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Jika aku bertindak kejam padamu. Papa. Papa. Nona, kenapa tidak bicara? Tidak apa-apa. Mari kita istirahat sebentar ya. Mama? Mama? Seandainya kamu benar-benar bayiku, alangkah senangnya. Tidak apa-apa. Mata bibisu hanya kemasukan pasir. Aku pergi urus sebentar ya. Yuan Yuan main sendiri sebentar, oke? Bayiku sayang, Mama pasti akan secepatnya menemukanmu. Kamu antarkan ini kepada Yuan Yuan di atas. Bagaimana? Apakah enak? Yuan Yuan, Yuan Yuan, Yuan Yuan, kamu kenapa? Yuan Yuan, Yuan Yuan, kamu kenapa? Cepat kemari, tolong aku. Yuan Yuan, Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan, bertahanlah, Yuan Yuan. Yuan Yuan. Wanita kejam, pergi. Segera pergi dari keluarga Gu. Bisakah kamu membiarkanku di sini menunggu Yuan Yuan keluar? Suyunsi, siapa yang mengizinkanmu memanggil Yuan Yuan? Yuan Yuan sangat menyukaimu, tapi bagaimana denganmu? Dia masih sangat kecil. Bagaimana kamu tega mencelakainya? Yuan Yuan sangat penurut. Bagaimana mungkin aku mencelakainya? Sekarang aku hanya memohon agar dia baik-baik saja. Izinkan aku tetap menunggu di sini. Kamu sudah membuat Yuan Yuan masuk rumah sakit, dan sekarang kamu malah berpura-pura seperti ini. Aku rasa, kamu itu sebenarnya hanya ingin mendekati kakak Chen. Nona Song, bukan begitu. Jika aku benar-benar tahu bahwa Yuan Yuan sama sepertiku tidak bisa makan mangga, aku pasti tidak akan memberikannya padanya. Suyungsi, seumur hidupmu jangan pernah muncul di hadapan Yuan Yuan lagi. Kondisi anak ini kritis. Apakah kalian orang dewasa masih sempat bertengkar? Dokter, bagaimana keadaan Yuan Yuan? Meski ini hanya alergi sementara, dia tidak apa-apa. Namun dalam proses pemeriksaan, kami menemukan bahwa dia menderita leukemia akut. Apa katamu? Leukemia? Ini. Siapa di antara kalian bertiga yang merupakan kerabat dekat? Bersiaplah untuk pencocokan sumsum. Dokter, kami adalah ayah dan ibu dari Yuan Yuan. Kami bisa segera melakukan tes kecocokan. Kakak Chen, transplantasi sumsum tulang itu sangat berbahaya bagi tubuh. Apa yang sedang kamu bicarakan saat ini? Dia itu putri kita. Jangan pedulikan soal kecocokan. Meskipun harus mengorbankan diri saya pun, saya bersedia. Dokter, Ikuti saya. Yuan Yuan, aku minta maaf kepadamu. Kamu harus baik-baik saja.
Maaf, hasil tes kecocokannya gagal. Apa? Atur grup Gu agar semua orang datang ke rumah sakit. Baik, Presiden Gu, biarkan saya ikut tes kecocokan juga. Saya benar-benar ingin membantu Yuan Yuan. Kamu bukan ibunya Yuan Yuan. Kenapa harus melakukan tes segala cepat pergi? Bukan kerabat dekat, tingkat keberhasilan tes kecocokannya memang relatif rendah. Namun dalam situasi seperti ini, kita bisa mencobanya. Presiden Gu, biarkan saya mencoba. Tidak boleh. Yuan Yuan adalah putri orang terkaya, dia adalah permata yang sangat berharga. Dia hanya pelayan dari desa. Dia sama sekali tidak pantas melakukan tes kecocokan untuk Yuan Yuan. Mengapa Anda memiliki prasangka seperti itu? Aku dengar Nona Song juga berasal dari desa, bukan begitu? Kamu Sudah cukup. Presiden Gu, biarkan saya melakukan tes kecocokan. Jika terus ditunda, Yuan Yuan akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dokter, atur dia untuk melakukan tes kecocokan. bagaimana jika hasilnya cocok? Lambat laun Gunanchan akan menyadari bahwa dia adalah ibu kandung Yuan Yuan yang sebenarnya tidak boleh. Dia tidak boleh melakukan tes kecocokan untuk Yuan Yuan. Aku adalah ibunya Yuan Yuan. Aku tidak izinkan dia melakukan tes kecocokan untuk Yuan Yuan. Anda juga bilang bahwa Anda adalah ibunya Yuan Yuan. Apakah Anda sanggup membiarkan Yuan Yuan tiada begitu saja? Kakak Chen, wanita ini sangat licik. Bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang buruk terhadap Yuan Yuan? Mungkin saja dia punya maksud tersembunyi. Selama tes kecocokannya berhasil, syarat donor sumsum tulang belakangnya bebas kau tentukan. Dokter, bawa dia. Ikuti saya. Kakak Chen, dia bahkan bukan kerabat dekat Yuan Yuan. Mana mungkin tes kecocokannya berhasil? Atau begini saja, biar ku panggilkan ayahku dan yang lainnya untuk mencoba juga. Boleh juga. Presiden Gu, Nona Song hari ini terasa agak aneh ya. Setelah tes kecocokan selesai, selidiki kembali Song Jiao Jiao, termasuk si Desawang itu. Baik, hanya saja Nona Song adalah ibu kandung Nona, tapi bahkan dia pun tidak cocok, sedangkan pelayan itu tidak punya hubungan darah dengan Nona. Apa mungkin berhasil? Sekarang kita hanya bisa menunggu hasilnya. Berhasil? Tes kecocokannya berhasil. Benarkah? Tingkat kemiripan genetik antara Nona Su dan Nona Yuan Yuan mencapai 99,99% hubungan ibu dan anak sapi. Apa? Mungkinkah dia dan Nona Yuan Yuan benar-benar ibu dan anak? Dokter, apakah hasil tesnya asli? Apakah Yuan Yuan benar-benar putriku? Berdasarkan hasil laporannya, Anda memang kemungkinan besar adalah ibu kandung dari pasien ini. Sayang, akhirnya ibu sudah menemukanmu. Anda pernah punya anak Iya, 5 tahun yang lalu? Dan itu seorang anak perempuan? betul. Suyunsi, kamu seharusnya tahu konsekuensi jika membohongiku. Presiden Gu, setiap kata yang aku ucapkan adalah kejujuran. Aku datang bekerja di grup Gu, juga untuk mencari uang, demi mencari anakku yang sudah lama terpisah. Aku jelas-jelas selalu tidak suka bersentuhan dengan orang luar, tapi dengannya terasa berbeda. Mungkinkah dia benar-benar ibunya, Yuan Yuan? Apakah dia wanita di Hotel Shengxi 5 tahun yang lalu, yang menghabiskan malam bersamaku? Kakak Chen, kamu tahu sendiri, meskipun tanpa hubungan darah, kecocokan tetap bisa terjadi. Kakak Chen, akulah ibu kandung Yuan Yuan. Hanya karena dia melakukan tes kecocokan, apa dia bisa merebut anakku begitu saja? Hansin, segera atur tes DNA sekarang juga. Apa yang harus kulakukan? Mengapa ayah belum juga datang? Jika terus seperti ini, kebohonganku tentang menyamar menjadi orang lain akan segera terbongkar. Presiden Gu, sesuai perintah Anda, ini adalah laporan berkas milik Su Yunsi. Kakak Chen, dia bisa memiliki kecocokan dengan Yuan Yuan itu benar-benar karena keberuntungan. Hanya kebetulan semata, sama sekali tidak perlu melakukan tes DNA. Aku, Gunanchan, tidak pernah percaya pada hal yang disebut kebetulan. Hari ini, aku harus tahu identitasnya yang sebenarnya. Sudah tidak bisa disembunyikan lagi, sudah tidak bisa ditutupi lagi. Anda datang ke Longcheng hanya untuk mencari anak? Tidak banyak desa di sekitar Longcheng? Dari mana asal Anda sebenarnya? Tidak bisa, aku tidak boleh membiarkan wanita sampah ini terus bicara. Aku dan anakku berada di... Kakak Chen, akulah ibu kandung Yuan Yuan. Yuan Yuan adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Dia adalah darah dagingku sendiri. Tapi sekarang Anda malah ingin mencari ibu lain untuknya. Apakah Anda ingin membuatku putus asa hingga ingin tiada saja? Hasil tes identitas akan segera keluar.
kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Dia saja tidak cemas. Mengapa kamu yang begitu panik? Semuanya, laporan hasil tes DNA sudah keluar. Hubungan orang tua dan anak antara Su Yunxi dan Gu Yuanyuan ternyata tidak terbukti. Hubungan orang tua dan anak antara Song Jiaojiao dan Gu Yuanyuan dinyatakan terbukti. Mungkinkah aku yang terlalu banyak berpikir? Kakak Chen, lihatlah. Aku benar-benar ibunya Yuan Yuan dan merupakan nyonya muda di kediaman keluarga Gu. Yuan Yuan bukan anakku. Lalu di mana bayiku sebenarnya? Kakak Chen, sekarang aku sudah membuktikan kemurnian namaku. Sekarang, apa kita sudah bisa mengusir pelayan yang ingin mencoba merebut posisi orang lain ini? Yuan Yuan sedang sakit parah sekarang. Dia butuh transplantasi sumsum tulang segera. Jika kamu mengusir pendonor di saat seperti ini, apakah kamu benar-benar ibu kandung Yuan Yuan? Aku akan pergi melihat Yuan Yuan. Dan Izzy, tapi bagaimana dengan hasil identifikasi ini? Sejak kapan aku menjadi ibu dari anak kecil itu? Rekaman ketiga. Biar aku saja. Baiklah, kalau begitu terima kasih bantuannya. Kak, aku sudah mendapatkan sampel Song Jiao-Jiao dan wanita itu. Tunggu kabar baik dariku. Su Yunxi, selama ada aku, kamu tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Presiden Gu, 3 hari lagi kita bisa melakukan operasi transplantasi sumsum tulang. Aku mengerti. Bagus sekali. Su Yunxi, terima kasih karena bersedia mencocokkan sumsum untuk Yuan Yuan. Yuan Yuan sangat manis. Melihatnya, seperti melihat anakku sendiri. Bisa membantunya? Aku sangat bersedia. Kakak Chen, statusmu sangat mulia. Untuk apa bersikap sopan pada orang dari kampung ini? Song Jiao-Jiao, kamu harus memperbaiki sikapmu. Aku, Su Yunxi mendonorkan sumsum tulangnya. Itu demi menyelamatkan putrimu. Dia adalah penyelamat nyawa Yuan Yuan dan juga penyelamatmu. Kakak Chen, dia itu hanya seorang pelayan. Masa aku harus merendahkan diri untuk meminta maaf padanya? Kalau tidak, lalu apa? Terima kasih. Nona Song, Anda tidak perlu sungkan begitu. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan, kamu sudah sadar? Pelan-pelan saja. Yuan Yuan, apa ada bagian yang tidak nyaman? Mama. Yuan Yuan, Mama ada di sini. Heh. Presiden Gu, kondisi Nona sudah stabil sekarang. Dia bisa beristirahat di rumah selama beberapa hari. 3 hari kemudian, baru kita lakukan operasinya. Beberapa hari ini, tinggallah di keluarga Gu, temani Yuan Yuan sesering mungkin. Kakak Chen, atas dasar apa dia boleh tinggal di keluarga Gu? Setelah Yuan Yuan selesai dioperasi, aku akan segera pergi. Nona Su, ini adalah kamar yang disiapkan khusus atas perintah Presiden Gu untuk Anda. Di sebelahnya adalah kamar Nona Yuan Yuan, agar kalian mudah untuk bertemu nanti. Terima kasih pelayan Wang. Ikatan antaraku dan Yuan Yuan? Apakah hanya tersisa 3 hari ini? Yuan Yuan, sini. Ini dia. Kamu suka? Meskipun hanya 3 hari, aku akan menemanimu dengan sebaik-baiknya.
Yuan Yuan, kamu yakin ingin melarikan diri dari sini bersama Bibi Su? Baiklah, Bibi Su akan membawamu pergi sekarang. Tugas kita hari ini adalah mengalahkan Tyrannosaurus Rex. Ayo pergi, cepat, ayo jalan. Apa yang kalian lakukan? Presiden Gu, Yuan Yuan, merasa terlalu pengap di kamar tidur, jadi kami membawanya keluar untuk bermain sebentar. Yuan Yuan akan segera menjalani operasi. Air ini sangat dingin. Bagaimana kalau dia masuk angin? Airnya tidak sedingin sikapmu. Apa katamu? Presiden Gu. Presiden Gu, biarkan saja Nona bermain. Lihatlah, itu adalah bunga yang ditanam Su Yunxi bersama Nona. Dan di sana adalah rumah kecil yang dibangun Su Yunxi bersama Nona. Semua ini membutuhkan banyak usaha. Dia terhadap Yuan Yuan memang sangat tulus. Sudah 5 tahun, aku belum pernah melihat Nona sebahagia ini. Pelayan Wang, Saya di sini, Tuan. lepaskan pakaian ini. Hah? Aku akan membawa Yuan Yuan terlebih dahulu untuk mengganti pakaiannya yang basah. Baiklah. Halo? Ayah? Bantu aku menyiapkan sesuatu? Aku harus segera menaklukkan Gunancen. Bagaimana cara meminum Kakak Chen ini? Air. Air. Air? Kakak Chen, walaupun wanita 5 tahun lalu itu bukan aku, tapi malam ini aku akan tetap memilikimu dan menjadi istri orang terkaya yang sesungguhnya. Panas. Kakak Chen, tunggulah aku di sini dengan manis, ya. Aku akan mandi dulu. Malam ini, aku akan melahirkan seorang tuan muda untuk keluarga Gu. Presiden Gu, kamu kenapa? Tolong bantu aku. Presiden Gu, apa yang sedang kamu lakukan? Ini. Tolong aku. Presiden Gu, apa yang kamu lakukan? Su Yunxi, kamu benar-benar sudah gila. Dia itu Gunanchan, dia adalah ayahnya Yuan Yuan.
Oh iya, lusa, mengenai semua detail operasi Yuan-Yuan, kamu harus memeriksanya kembali dengan teliti. Baik, Tuan. Untung saja aku cepat kabur. Gu Nanchen seharusnya tidak tahu kalau orang semalam itu adalah aku. Su Yunxi, oh Su Yunxi, bagaimana bisa kamu melakukan hal yang memalukan seperti ini? Bagaimana caramu mempertanggungjawabkannya pada Yuan-Yuan? Syukurlah Gu Nanchen sudah pergi. Apa kamu sedang menghindariku? Hehehe. Ikut aku. Hei, Mengenai kejadian semalam, apa tidak ada yang ingin kamu jelaskan padaku? aku. Apa yang harus aku jelaskan? Jelaskan kenapa pagi ini aku terbangun di dalam kamarmu. Gu Nanchen, akan lebih baik jika kamu seekor babi pemalas di desa. Hanya bisa tidur, lalu lupa setelah bangun. Setiap kali selesai aku habisi, masih bisa makan sawi tanpa beban. Itu akan lebih memudahkan. Semalam, apa kita berdua? Presiden Gu, sebenarnya, semalam aku sama sekali tidak ada di kamar. Kamu tidak ada di kamar. Iya, aku. Semalam aku menemani Yuan-Yuan. Dia bisa menjadi saksi. Jadi mengenai kejadian semalam, aku juga tidak begitu tahu. Tapi seingatku, Ingat apa? Presiden Gu, mungkinkah semalam kamu mabuk berat? Lalu bermimpi yang aneh-aneh? Aku tidak berpendidikan. Aku asal bicara saja. mungkin saja aku yang salah ingat. Halo. Baik, saya akan segera ke sana. Gu Nanchen, kejadian semalam itu, kuharap kamu selamanya tidak akan mengingatnya. Wanita kejam. Beraninya kamu mendekati Kakak Chen. Nona Song, aku tidak berniat mengganggu hubunganmu dengan Presiden Gu. Kejadian semalam, benar-benar hanya kecelakaan. Aku juga tidak tahu. Setelah Presiden Gu mabuk, dia bisa salah masuk kamar. Diam. Dengar ya, kalau kamu ngasih tahu malu, cepat. Enyah dari keluarga Gu. Jangan khawatir, aku akan pergi dari keluarga Gu, tapi bukan sekarang. 3 hari lagi, setelah Yuan-Yuan selesai operasi transplantasi, aku akan segera pergi dari keluarga Gu. Operasi transplantasi? Apa kamu pikir dengan memanfaatkan Yuan-Yuan, kamu bisa selamanya tinggal di keluarga Gu? Asal kamu tahu ya, di keluarga Gu, aku adalah nyonya yang sebenarnya beri dia pelajaran biar dia segera sadar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian tidak berhak melakukan ini padaku. Jika Kakak Chen tidak sedang mabuk, bagaimana mungkin dia bisa salah masuk kamar? Su Yunxi, seumur hidup pun kamu tidak akan pernah pantas mendambakan laki-lakiku. Aku sama sekali tidak pernah berniat untuk merebut laki-lakimu darimu. Kalau begitu lebih baik kamu hilangkan pikiran itu sekarang juga. Jika aku memang berniat punya hubungan dengan Gu Nanchen, saat dia bertanya padaku tadi pagi, seharusnya aku tidak membantahnya. Alasanku menyangkal hal itu adalah karena aku tidak ingin terlibat masalah apapun dengannya. Aku hanya ingin menyelesaikan operasi untuk menyelamatkan Yuan-Yuan, lalu pergi meninggalkan keluarga Gu, dan pergi mencari anak kandungku sendiri. Yuan-Yuan? Maksudmu bukan kamu yang menggoda Kakak Chen, tapi justru dia yang terus mengejarmu? Su Yunxi, kamu sanggup mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu?
Menurutku, lebih baik kamu sadar diri sekarang juga. Suyunsi, sampai kapanpun jangan pernah harap kamu bisa menemukan anakmu itu. Song Jiao Jiao, jika kamu tidak ingin Gu Nanchen tahu kejadian semalam, maka lepaskan aku sekarang. Di mana kunci mobilku? Berani mengancamku? Biar ku beritahu padamu, aku Song Jiao Jiao adalah ibu kandung Yuan Yuan, nyonya di keluarga Gu ini. Gitu. Sedangkan kamu hanyalah sebuah kecelakaan. Kakak Chen tidak akan mungkin menikahimu. Sudah kukatakan, keberadaanku di keluarga Gu bukan untuk merebut laki-lakimu, melainkan hanya untuk menyelamatkan Yuan Yuan. Demi Yuan Yuan? Setelah merusak hubunganku dengan Gu Nanchen dan mengacaukan keluarga bahagia Yuan Yuan, kamu masih berani menyebut nama Yuan Yuan padaku? Apa menurutmu, apa yang kamu lakukan ini sudah benar padanya? Aku tidak pernah berniat seperti itu. Tidak pernah terpikir untuk menyakiti Yuan Yuan. Coba katakan, seandainya Yuan Yuan tahu apa yang terjadi semalam, apa dia masih mau menerimamu? Katakan, jika Yuan Yuan tahu tentang kejadian semalam, apakah dia masih akan menerimamu? Lepaskan aku, lepaskan aku. SST, kecilkan suaramu. Yuan Yuan kan masih ada di rumah. Kamu juga tidak ingin dia tahu apa yang kamu lakukan semalam, kan? Apa yang kalian lakukan? Kakak Chen, kapan kamu kembali? Jika aku tidak kembali, bagaimana aku bisa tahu kalau kalian memperlakukan Suyunsi seperti ini? Berdiri? Kakak Chen, aku tidak melakukan apa-apa. Ini. Diam. Suyunsi, kamu yang bicara. Melihat reaksinya, sepertinya dia tidak mendengar soal kejadian semalam. Presiden Gu, kamu salah paham, Nona Song dia tidak menindasku. Salah paham? Salah paham macam apa yang bisa membuatmu berantakan seperti ini? Kenapa kamu mencoba menutupi kesalahan mereka? Apakah kamu merasa aku tidak bisa melindungimu? Atau apakah ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku? Aku tidak menutupi apapun, dan tidak menyembunyikan apa-apa. Hari ini, memang benar kalau aku yang secara tidak sengaja jadi berantakan seperti ini. Kakak Chen, sudahlah, jangan memarahi Yunsi lagi. Lagi pula, sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkan Yuan Yuan. Sejujurnya, ini semua salahku. Aku seharusnya menyetujui biaya kompensasi operasi yang diajukan oleh Su Yunsi. Biaya kompensasi operasi? Ya, benar. Hari ini Su Yunsi meminta $100.000 kepadaku sebagai kompensasi biaya operasi. Awalnya aku ingin merundingkannya dulu denganmu sebelum mengambil keputusan, tapi ternyata Su Yunsi mengira aku tidak ingin memberikannya. Lalu dia justru menyakiti dirinya sendiri. Untuk mengancamku, dia bilang jika tidak diberi, Yuan Yuan tidak akan mendapatkan sumsum tulang yang sehat. Aku tidak. Sungguh tidak melakukannya. Tidak apa? Apa yang kamu lakukan? Masih belum kuberitahukan pada Yuan Yuan. Seandainya Yuan Yuan mengetahuinya, dia pasti akan merasa sangat sedih. Anda jangan menyela pembicaraannya. Su Yongsi, menurutku kamu bukan orang yang seperti itu. Apakah kamu tidak ingin menjelaskannya? Jika ada masalah apapun, katakanlah, saya akan membantumu. Presiden Gu, Anda memang telah salah menilai saya. Aku memang meminta kepada Nona Song uang sebesar $100.000 untuk kompensasi biaya operasi. Bagaimanapun juga, aku harus mencari putri kandungku. Su Yunsi, kamu melakukan operasi transplantasi untuk Yuan Yuan hanya demi mendapatkan uang?
Orang akan melakukan apapun demi uang, dan burung demi makanan. Aku melakukan pekerjaanku untuk uang. Apa ada yang salah dengan itu? Kakak Chen, sudah kubilang Anda salah menilainya kan? Dia orang dari desa, saat melihat kemuliaan keluarga Gu, dia pasti sangat tergiur. Menurutku, sebaiknya setelah operasinya selesai, segera beri dia uang kompensasi, dan biarkan dia angkat kaki dari keluarga Gu kita. Cukup. Su Yunsi, saya berjanji kepadamu, setelah Yuan Yuan selesai menjalani operasi, saya akan memberimu imbalan yang akan membuatmu puas. Terima kasih Presiden Gu. Apa yang tidak boleh dikatakan? Kamu paham maksudku kan? Kakak Chen, Setelah Yuan Yuan berhasil melakukan operasi dengan lancar, ini sudah waktunya bagiku untuk pergi dan mencari putri kandungku. Nona Su, karena Anda memiliki alergi terhadap obat bius, maka sepanjang prosedur operasi ini, Anda akan menjalaninya dalam kondisi sepenuhnya sadar. Ini akan terasa sangat-sangat menyakitkan, bahkan rasa sakit yang luar biasa ini bisa menyebabkan Anda shock dan mengakibatkan dampak kerusakan permanen pada tubuh. Apakah Anda yakin masih ingin melanjutkan operasinya? Saya yakin. Baiklah, kami akan segera menyiapkan operasinya. Yuan Yuan, aku pasti akan menyelamatkanmu. Yuan Yuan. Dokter, bagaimana operasinya? Selamat Presiden Gu, operasinya berjalan sangat lancar. Nona sebentar lagi akan kembali sehat seperti sedia kala. Oh, baguslah kalau begitu. Oh iya, lalu kapan dia bisa bangun dari efek biusnya? Karena Nona Su alergi terhadap kandungan obat bius, jadi selama operasi kami sama sekali tidak menggunakan bius. Saat ini dia pingsan karena rasa sakit yang berlebihan, jadi kami tidak bisa memastikan kapan tepatnya dia akan sadarkan diri. Apa katamu? Maksudmu, selama seluruh proses operasi, dia tidak dibius? Benar, selama bertahun-tahun saya praktek, baru kali ini saya melihat seseorang dengan tekad sekuat itu, dia menahan rasa sakit yang sangat hebat, tanpa bersuara sedikit pun, bisa terlihat. Kalau dia memang sangat ingin menyelamatkan Nona. Bukankah dia menyelamatkan Yuan Yuan hanya demi uang? Su Yunsi, aku semakin tidak bisa memahamimu. Kakak Chen, lebih baik kamu bawa Yuan Yuan kembali ke ruang perawatan, biar aku yang mengurus Yunsi di sini. Baiklah. Su Yunsi, sudah saatnya kamu pergi jauh dari keluarga Gu. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Di mana Yuan Yuan? Bagaimana keadaan Yuan Yuan? Setelah apa yang kamu lakukan, beraninya kamu masih menanyakan soal Yuan Yuan? Sesuai kesepakatan, setelah operasi selesai, ambil $100.000 ini dan segera pergi. Aku tidak butuh kartu itu. Aku hanya ingin melihat Yuan Yuan untuk terakhir kalinya. Kakak Chen sekarang sedang menjaga Yuan Yuan. Setelah dia kembali ke kantor untuk rapat pemegang saham, aku akan membawamu ke sana. Yuan Yuan, aku sangat berat melepaskanmu. Ayah, aku sedang di
Rumah Sakit Umum Kota. Ayah dan adik laki-laki segeralah kemari. Suyunsi membiarkanmu meninggalkan Longcheng begitu saja. Mana mungkin aku merasa tenang? Yuan Yuan. Yuan Yuan. Bisakah aku bicara berdua dengan Yuan Yuan sebentar? Dia baru saja selesai operasi. Sebaiknya kamu tidak bicara sembarangan. Jika karena luapan emosi mempengaruhi hasil operasinya, itu bisa meninggalkan efek samping. Tenang saja, aku tidak akan bicara sembarangan. Yuan Yuan, Bibisu sudah melakukan kesalahan. Sekarang aku harus meninggalkanmu. Kelinci kecil kesukaanmu sudah aku letakkan di samping tempat tidur. Kelak, kamu harus menjaga diri baik-baik. Jangan sampai jatuh sakit lagi. Kamu juga harus rajin belajar. Ingat, mulailah berbicara dengan ayahmu lebih awal. Dia pasti akan merasa senang. Yuan Yuan. Bibisu. Pergi dulu. Kamu harus tumbuh sehat dan bahagia. Ya. Ini tanda lahir yang sama seperti milik anakku. Bagaimana bisa Yuan Yuan memiliki tanda lahir yang sama dengan bayiku? Bagaimana mungkin? Mana mungkin? Tanda lahir ini, aku tidak mungkin salah lihat. Jangan-jangan Yuan Yuan adalah bayiku? Benar, pasti benar. Tanda lahir ini sangat identik. Yuan Yuan pasti anakku. Mama akhirnya menemukanmu. Maafkan Mama. Maafkan aku. Maafkan aku. Mama hampir saja kehilanganmu lagi. Mama berjanji padamu, tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Tidak akan pernah lagi, sayang. Pria dari 5 tahun yang lalu itu, ternyata adalah Gunan Chen. Tidak bisa, aku harus menanyakan ini sampai jelas. Presiden Gu, rapat pemegang saham akan segera dimulai. Presiden Gu, mari kita pergi sekarang. Para pemegang saham sudah menunggu. Angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Yuan Yuan, bisakah kamu buka matamu? Mama ada di sini. Ayo buka matamu dan lihat Mama, ya. Ternyata bayiku selama ini selalu ada di sisiku. Yuan Yuan. Halo, ada apa? Gunan Chen, ada yang ingin aku bicarakan. Gunan Chen, Yuan Yuan dia. Ada apa dengan Yuan Yuan? Yuan Yuan tidak apa-apa. Aku ingin memberitahumu. Yuan Yuan itu, dia adalah anakku. Apa? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Yuan Yuan dia adalah Istriku sudah ketemu. Halo? Halo, Suyunsi? Suyungsi, kamu ada di mana?
Cepat matikan teleponnya. Suyunsi. Suyunsi, kamu ada di mana? Rapat dibatalkan. Segera siapkan mobil ke rumah sakit. Presiden Gu, semenjak Anda mengambil alih grup Gu, Anda tidak pernah melewatkan rapat satupun? Apa yang terjadi dengan Nona Su? Mari bicarakan setelah rapat selesai saja. Apa yang kamu tunggu? Lakukan seperti yang direncanakan. Seperti yang direncanakan. Menangkap satu orang saja, kenapa lama sekali sih? Wanita ini tenaganya sangat besar. 5 tahun lalu dia berhasil melarikan diri. Kali ini kita tidak boleh membiarkan dia lepas lagi. Arg. Wanita sialan, berani sekali kau menggigitku. Suyunsi, adik ipar. Ayah dan adikmu datang untuk menjemputmu pulang. Kenapa kamu malah lari? Ah. Song Yude, Song Yaozu, Song Jiao Jiao. Kalian satu komplotan. Kalianlah yang membawaku pergi 5 tahun lalu. Membuatku terpisah dari anak kandungku Yuan Yuan selama 5 tahun penuh. Gara-gara kalian, karena kalianlah, aku bisa tinggal bersama Yuan Yuan setiap hari, tapi aku tidak bisa mengakuinya. Dasar orang-orang hina. Aku baru saja menemukan Yuan Yuan. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian merebutnya dariku. Tidak akan pernah. Karena kamu sangat suka melahirkan, pulanglah bersama Yaozu kami dan lahirkanlah 7 atau 8 anak untuknya. Bagaimana? Ayo punya anak. Ayo melahirkan. Sayangku, ayo punya anak. Kita punya banyak anak. Lepaskan aku. Tolong. Siapapun tolong. Presiden Gu, bagaimana dengan rapat pemegang saham? Mengenai rapat pemegang saham, lakukan sesuai dengan rencana darurat. Aku sedikit merasa tidak tenang. Aku akan pergi menemui Yuan Yuan terlebih dahulu. Baik, Tuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hatiku sangat gelisah? Anak, berikan aku anak. Lepaskan aku. Tolong aku. Ayah. Mengapa kamu terburu-buru? Bawa dia kembali. Kamu bisa menikmatinya perlahan-lahan nanti. Akhirnya aku bisa menemukan Yuan Yuanku. Yuan Yuan. Suyunsi, biar ku beritahu padamu, hanya aku satu-satunya pasangan yang serasi untuk Kakak Chen. Kalau kamu setelah pulang nanti tinggallah bersama adikku yang bodoh itu untuk seumur hidupmu. Kenapa kamu bicara seperti itu tentang adik kandungmu sendiri? Cepatlah. Cari cara untuk menghindari semua kamera pengawas. Gu Nanchen akan segera kembali. Istriku, ayo pulang. Lepaskan aku. Lepaskan. Cepat sedikit. Rekaman pengawas di lorong dan pintu utama. Sudah aku tangani. Hanya ada waktu 10 menit. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Gunakan tenaga sedikit, cepat. Menantuku. Kakak Chen, mengapa kamu datang ke sini? Bukannya kamu bilang, hari ini ada rapat yang sangat penting? Ada urusan mendadak, jadi aku mampir sebentar. Apa yang sedang kalian lakukan? Ayahku dan yang lainnya datang menjenguk Yuan Yuan. Mereka membawa beberapa oleh-oleh dari kampung halaman, daging asap, acar, dan semacamnya. Kondisi fisik Yuan Yuan sekarang masih belum pulih sepenuhnya. Dia belum bisa memakan semua itu. Bawa pulang saja dulu. Kita bicarakan lagi setelah dia sembuh. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Ayo. Tunggu. Apa yang ada di dalam situ? Kenapa barusan ada yang bergerak? Istriku. Ini hanya 2 ekor ayam kampung, bau sekali, segera singkirkan. Baik. Kalau begitu saya akan segera menyingkirkan barang kotor ini. Pergilah. Hah?
Apakah dokter mengatakan, kapan Yuan Yuan akan sadar? Seharusnya sebentar lagi. Kata dokter, operasi Yuan Yuan sangat sukses dan pemulihannya juga cukup baik. Yuan Yuan, kamu sudah bangun? Yuan Yuan, Yuan Yuan. Mama, mama. Mama, mama. Yuan Yuan. Mama di sini, Mama ada di sini. Ah, akhirnya kamu sadar juga? Mama sangat mengkhawatirkanmu. Yuan Yuan. Mama, mama. Yuan Yuan, bukankah kamu ingin mencari Su Yunxi? Su Yunxi memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Papa juga tidak bisa menghubunginya. Mari kita tunggu dia di sini bersama-sama. Bagaimana? Yuan Yuan, Yuan Yuan, apa yang kamu lakukan? Yuan Yuan, Mama, dokter, mama. dokter. Yuan Yuan, Yuan Yuan, Yuan Yuan, Yuan Yuan, Yuan Yuan. Wanita ini ternyata lumayan berat. Turunkan. Cepat buka pintu mobilnya. Bukankah ini ayah dan adiknya Nona Song? Wanita sial. Wanita tak tahu malu. Hampir saja membuatku celaka. Cepat masukkan istrimu ke dalam mobil. Ayah akan mengadakan malam pengantin baru untuk kalian. Malam pengantin? Menjemput istri, pulang ke rumah, malam pengantin. Naik mobil. Malam pengantin. Ada masalah apa ya? Sampai senang sekali seperti itu. Yuan Yuan, apa sebenarnya alasannya yang membuatmu begitu menyukai orang itu? Apa kamu tahu Su Yunxi pergi kemana? Su Yun sih? Bukannya dia sudah mengambil uangnya lalu pergi? Pergi? Sesaat setelah kamu pergi dari rumah sakit, dia langsung tersadar. Dan setelah sadar, dia meminta uang padaku. Orang desa yang mata duitan, setelah aku memberikan kartu bank itu padanya, dia segera meninggalkan rumah sakit dengan terburu-buru. Lihat saja, ini adalah riwayat transaksi dari kartunya. Semua uang di kartunya sudah ditarik habis tanpa sisa. Sepertinya saat ini dia sedang membawa uang itu dan hidup bersenang-senang. Aku tadi mengira, setidaknya dia akan datang untuk menemui Yuan Yuan. Tidak bertemu pun tidak apa-apa. Yuan Yuan sangat menyukainya jika dia tahu bahwa dirinya hanya dijadikan alat untuk mencari uang, dia pasti akan sangat sedih. Jadi, dia menelpon tadi hanya untuk berpamitan. Kakak Chen, penipu yang bermuka dua seperti dia. Kalau cuma menipu Yuan Yuan sih wajar saja. Jangan bilang kalau Anda, Kakak Chen juga ikut tertipu. Jika Yuan Yuan bangun dan bertanya, katakan saja dia sudah pulang ke kampung halaman. Sisanya, jangan bicara macam balik. Iya, aku tahu kok. Tanpa wanita sampah Su Yunxi itu, Anda dan grupku cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kemarilah, Yuan Yuan. Makan sedikit ya. Yuan Yuan, jika ada sesuatu yang mengganggu, katakan saja pada Papa. Jangan bersikap kekanak-kanakan seperti ini. Ayo. Urus kepulangan Nona dari rumah sakit. Setelah pulang nanti, mungkin suasana hatinya bisa menjadi sedikit lebih baik. Baik, Tuan. Yuan Yuan, jangan lari. Sedang cari apa? Yuan Yuan, cepat minum obatmu. Sini, berikan padaku. Baik, Tuan. Ayo kita minum obatnya, ya. Yuan Yuan, jadilah anak pintar. Ayo kita minum obatnya. Yuan Yuan, kalau kamu tidak mau minum obat, kelinci kecil tidak mau bermain lagi denganmu.
Dengarlah, Kelinci kesukaanmu ini sudah aku letakkan di samping tempat tidur. Kelak, kamu harus menjaga diri baik-baik. Jangan sampai jatuh sakit lagi. Ini adalah mainan pemberian Su Yungsi untuk Nona Yuan Yuan. Nona sangat menyukainya. Di mana Su Yungsi sekarang? Sudah lama saya tidak melihatnya. jangan menyebut namanya lagi. Dia sudah mengambil uang kompensasi operasi dan pergi. Pergi? Bukannya dia bilang, pemulihan kesehatan itu membutuhkan waktu lama, dan dia ingin menyiapkan jamu herbal untuk Nona? Siapapun bisa saja mengucapkan kata-kata manis. Presiden Gu, menurut saya, Anda punya prasangka buruk terhadap Su Yungsi. Selama hari-hari dia di keluarga Gu, saya melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Kebaikan yang dia berikan pada Nona itu tulus adanya. Justru karena Nona mengetahuinya, itulah sebabnya Nona sangat merindukannya. Dia sama sekali bukan tipe orang yang akan pergi begitu saja, demi uang kompensasi operasi itu. Kalau bukan karena uang, memangnya ada orang yang memaksanya pergi. Mungkin saja. Dia pergi karena mencari anak kandungnya sendiri. Bukankah hal itu sangat masuk akal? Semoga saja begitu. Bersikaplah yang baik malam ini, supaya ayah bisa segera menimang cucu. Sayang kamar pengantin. Istriku. Aku mohon padamu, bisakah kamu melepaskanku? Aku mohon. Istriku sangat bertenaga. Aku suka. Aku sangat suka. Istriku tidak patuh. Akan kuhukum. Ah, Hantu. Hantu. Jangan mendekat. Berlutut. Berlutut. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Mama pasti akan kembali untuk bersamamu lagi. Mama. Yuan Yuan, Yuan Yuan, Yuan Yuan. Jangan takut, Papa ada di sini. Apa kamu bermimpi buruk lagi? Yuan Yuan, kenapa kamu sendirian datang ke kamar ini? Papa bawa kamu kembali ke kamarmu sendiri ya. Ayo. Bukankah ini tas Su Yunsi? Tidak boleh lagi membiarkan Yuan Yuan melihat barang-barangnya. Ini. Kenapa Su Yunsi memiliki foto tanda lahir Yuan Yuan? Tanda lahir ini, bahkan setiap lekukan garisnya benar-benar persis sama. Presiden Gu, bukannya kamu biasanya menerapkan prinsip efisiensi dan sangat membenci karyawan yang lembur, kenapa jam begini kamu mencariku? Pergi ke rumah sakit dan periksa rekaman CCTV. Lihat kemana Su Yunsi pergi. Su Yungsi,
Bukankah dia sudah mengambil biaya kompensasi operasi lalu pergi? Aku curiga bahwa Su Yunxi lah yang sebenarnya merupakan ibu kandung Yuan Yuan. Bukankah ini tanda lahir milik Nona Yuan Yuan? Kenapa ada di selebaran orang hilang? Jangan-jangan ini adalah selebaran pencarian anak milik Su Yunxi? Segera berikan perintah. Kerahkan semua sumber daya grup Gu dalam waktu 24 jam. Aku harus tahu di mana keberadaan Su Yunxi. Siap. Halo, Presiden Gu. Presiden Gu, menurut kabar yang kami peroleh, 5 tahun lalu Su Yunxi datang ke Longcheng untuk mencari anaknya. Pamflet orang hilang yang berisi tanda lahir yang persis sama dengan milik nona muda itu benar-benar terbukti adalah miliknya. Sepertinya dugaan Anda tidak salah, Su Yunxi adalah ibu kandung nona muda. Di mana dia sekarang? Berdasarkan lokasi IP ponselnya, dia sekarang berada di Desa Wang. Desa Wang? Tempat di mana aku menemukan Yuan Yuan 5 tahun lalu. Su Yunxi, ternyata memang kamulah ibunya Yuan Yuan. Yuan Yuan, apakah kamu ingin ikut juga? Kalau begitu, mari kita menjemputnya bersama. Pergi ke Desa Wang dan jemput Su Yunxi pulang ke rumah. Jemput Nona Su pulang. Tolong bantu aku. Tolong, Nona, ada apa dengan Anda? aku mohon, bawa aku pergi dari sini. Aku ingin kembali ke Longcheng untuk mencari putri kandungku. Bawa aku pergi. Bawa aku pergi. Hei, dia sudah bangun? Sudah bangun? Dia sudah bangun? Minggir kalian. Dasar tidak berguna. Berada di wilayah kekuasaanku. Kamu masih berpikir bisa lari? Gara-gara kamu aku jadi repot begini. Benar-benar merepotkan saja. Itu milikku, jangan diambil. Apa peduliku itu milikmu? Kamu itu sudah menjadi milik keluarga Song. Cuma sebuah cincin, buat apa diributkan? Aku tahu dia itu menantumu, maka secepat kilat aku membawanya kembali untukmu. Bagus sekali. Tahun ini, bantuan sosial keluargamu pasti akan kudapatkan 1. Wah, bagus. Terima kasih Pak Kepala Desa. Terima kasih Pak Kepala Desa. Song Yuda, kamu bersikap sewenang-wenang di Desa Wang. Suatu hari nanti, kamu akan menerima pembalasannya. Cuy, Kak Song adalah kepala desa, putrinya adalah istri orang terkaya, dan dia didukung oleh Longcheng serta keluarga Gu sebagai sandarannya. Banyak orang sangat ingin bisa menikah masuk ke keluarga Song, kenapa kamu malah melarikan diri? Sudahlah. Bawa wanita kejam ini dan kurung dia di aula leluhur. Baik, jalan. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Lepaskan. Sakit. Sangat sakit. Istriku. Wanita keras kepala. Berlutut. Aku, Su Yunxi, hanya berlutut pada Tuhan, berlutut pada orang tua, dan orang yang pantas menerima rasa hormatku. Atas dasar apa aku harus berlutut padamu? Atas dasar aku adalah ayah dari suamimu. Suamimu adalah segalanya bagimu, dan aku adalah penguasa yang ada di atas kepalamu. Suami? Kapan aku pernah menikah dengan putra bodohmu ini? Apa ada surat nikahnya? Apa ada dokumen hukum yang sah sebagai buktinya? Tidak ada satupun. Bagaimana mungkin itu dianggap pernikahan? Kamu adalah orang Desa Wang. Di tubuhmu mengalir darah Desa Wang. Kamu sudah melaksanakan upacara pernikahan dengan Yao Zu di aula leluhur ini. Maka kamu adalah menantu dari saya, Song Yude. Cuy. Orang desa bodoh? Ini adalah masyarakat modern? Hal itu sama sekali tidak dianggap sebagai pernikahan. Kamu. Baik. Kamu sangat pandai bersilat lidah. Dasar tidak tahu diuntung. Kamu tidak mau berlutut. Hari ini aku akan memberimu perhitungan agar kamu berlutut. Ambil hukuman keluarga. Hari ini akan kuhajar kamu sampai kamu berlutut.
Yuan, kamu kenapa? Mama, Apa sesuatu telah terjadi pada Su Yunxi? Cepat, menyetirlah lebih cepat. Halo, Nona Song. Di mana Kakak Chen? Kenapa aku tidak melihatnya? Presiden Gu dan Nona Yuan sedang pergi keluar. Saya tidak tahu kapan mereka akan kembali. Pergi keluar? Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke sebuah desa, sepertinya namanya. Sesuatu seperti Desa Wang. Di mana itu? Kalian berdua boleh pergi sekarang. Ayah, ayolah angkat teleponnya. Berlutut. Aku tidak mau berlutut. Berlututlah untukku. Berlutut. Berlutut. Cepat berlutut dengan benar. Desa Wang si wanita berdosa. Tuyunsi, melawan norma yang ada, perilakumu sangat memalukan. Hari ini saya akan mendaftarkan 3 dosa besarmu. Dosa pertama. Di hari pernikahan, kabur meninggalkan keluarga suami. Seorang istri yang tidak patuh pada suami, sama saja dengan orang yang tidak menghormati Tuhan. Hukum dia. Omong kosong. Sudah jelas kalianlah yang bersalah. Kalianlah yang sengaja memisahkanku dari anakku dan memaksakan pernikahan ini sejak awal. Perkataan Mak Comblang, serta perintah orang tua. Berani sekali kamu membantah. Kamu bahkan berani menjalin hubungan dengan pria lain di luar, sampai melahirkan anak tanpa ayah. Dasar wanita yang tak bermartabat. Yuan bukan anak tanpa ayah. Dosa ketiga. Kamu berani main tangan terhadap suamimu sendiri? Hingga memutuskan garis keturunan keluarga Song. Hukum. Kenapa? Song Yaozu tidak bisa punya keturunan? Itu karena kalian banyak melakukan kejahatan. Ini adalah karma atas perbuatan kalian. Dia layak mendapatkannya. Beraninya kamu mengutuk keluarga suami dan mengabaikan moral kemanusiaan? Tiada. Habisi dia. Jelas-jelas kalian yang salah. Kalianlah yang memaksaku menikahi pria bodoh itu. Kalian yang membuatku dan Yuan terpisah dari darah dagingku sendiri selama 5 tahun. Kalianlah. Seharusnya kamu yang tiada, Song Yude, kalianlah, keluarga Song. Berani sekali kamu melawanku. Cepat, bantu dia berdiri. Kenapa? Karmamu sudah datang? Song Yaozu hanyalah salah satunya. Dan juga kamu. Pembalasan untuk kalian akan segera datang. Dasar kamu wanita tak bermoral. Hari ini aku akan memberimu pelajaran telak. Hajar, buat dia menderita. Habisi dia. Habisi dia. Wanita hina tak tahu malu. Hari ini, kamu benar-benar sudah mencoreng martabat kami sebagai sesama wanita. Kalian juga punya anak? Apa kalian mau jika anak kalian bernasib sama sepertiku? Menikah dengan orang bodoh? Dan terpisah dari darah dagingnya selama 5 tahun lamanya? Aku sudah mencari putriku selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, begitu ada kabar, aku langsung berlari mencarinya. Aku sudah tidak bisa menghitung berapa kali harapan muncul dan berakhir dengan kekecewaan. Kalian juga punya anak. Kalian juga seorang ibu. Kalian seharusnya tahu betapa takutnya aku jika selamanya tidak bisa bertemu dengan anakku lagi. Benar. Aku memang seorang wanita, tapi aku juga seorang manusia seutuhnya, bukan hewan. Apakah kalian memperlakuanku seperti ini? Kamu, nasibmu memang sudah ditakdirkan untuk menjadi hina. Hari ini, aku harus membuatmu kapok agar kamu menebus kesalahan pada keturunan keluarga Song. Biarpun kamu menghabisiku, aku tidak akan pernah menuruti keinginanmu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Biar ku beritahu padamu, meskipun kamu tiada, kamu akan tetap terkubur di makam keluarga Song.
orang terkaya di kota naga, Gu Nanchen, telah tiba. Yuan, Suyunsi. Suyungsi, kamu tidak apa-apa. Ibu, Presiden Gu, kehadiran Anda di sini benar-benar membuat Desa Wang merasa sangat terhormat. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuhnya? Dengar, Presiden Gu, sejujurnya, wanita ini adalah menantu keluarga kami. Dia sudah liar di luar sana selama 5 tahun. Saya kira saat dia kembali kali ini, dia akan hidup dengan baik bersama putra saya, Yao Zu. Tak disangka, dia malah berani melukai aset paling berharga putra kami, Yao Zu. Apa itu alasan kalian untuk menghakiminya sendiri? Wanita ini tidak memiliki tata krama, tidak tahu aturan, bahkan berani beraksi melukai suaminya sendiri. Jika semua wanita di desa menirunya, bukankah dunia ini akan menjadi kacau balau? Cukup. Suyunsi, kita pulang sekarang. Tunggu dulu. Tuan Presiden Gu, Kenapa? Anda ingin mencoba menghalangiku? Anda ingin menghalangi saya? Aduh, Presiden Gu, bukan begitu maksud saya. Ini, Suyunsi adalah menantu kami, istri dari menantu perempuan, dan Anda membawanya pergi begitu saja? Bukankah itu kurang pantas? Apa mereka sudah mendaftarkan pernikahan? Apa? Aku tanya padamu, apa mereka sudah punya surat nikah? Aduh, sepertinya belum. Karena belum ada surat nikah, itu berarti Suyunsi dan putra Anda tidak punya hubungan apapun secara hukum. Hanya dari hadapanku. Jalan. Belum punya surat nikah, tapi berani bertindak seenaknya. Paman Song, kalian ini benar-benar keterlaluan ya. Menantu perempuan, sayangku. Ayah, Aduh, Yao Zu, dasar kamu orang yang tidak berguna. Segalanya sudah hancur. Masih saja memanggil menantu perempuan? Tidak bisa. Sekarang Suyunsi sudah dibawa pergi oleh Gu Nanchen. Aku harus segera lapor pada Jiao Jiao. Asisten An, ada perlu apa lagi? Kemari kalian, tangkap dia. Hei, aku peringatkan kalian ya. Aku adalah kakek dari putri orang terkaya. Putriku adalah calon istri orang terkaya di masa depan. Aduh. Semuanya, ini adalah acara pendidikan untuk menghukum preman desa yang diatur oleh Presiden Gu. Silakan jika kalian ingin menontonnya. Lepaskan. Ayah, angkat teleponnya. Halo? Ayah, aku beritahu, Gu Nanchen sudah pergi ke desa Wang. Ayah, Aku sudah bertemu dengan Gu Nanchen. apa? Ayah bilang, Gu Nanchen datang ke desa Wang dan membawa pergi Suyungsi. Wanita tak tahu malu itu. Habis sudah? Semuanya sudah berakhir. Gu Nanchen, aku sudah mencurahkan begitu banyak kerja keras untukmu. Aku sudah bersusah payah membangun segalanya selama bertahun-tahun. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ayah, apakah cincin yang kusuruh ayah ambil dari Suyunsi itu sudah ayah dapatkan? Air. Yuan. Yuan. Ibu kira tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Yuan, ibu berjanji padamu, tidak akan pernah berpisah lagi darimu. Kamu sudah bangun? Maafkan aku. Harusnya aku menemukanmu lebih cepat. Ini semua salahku. Tidak, aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Kamu dan Yuan yang telah menyelamatkanku. Yuan adalah anakku, Gran. Berarti Gu Nanchen adalah pria yang bersamaku 5 tahun yang lalu itu.
Apa yang terjadi padamu di desa Wang? Song Yude menculikmu? Selain karena alasan Song Yaozu, apakah ada alasan yang lain lagi? Dan juga ada ini. Kakak Chen, aku sudah pulang. Kebetulan sekali kamu sudah kembali. Ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Kakak Chen, kenapa kamu begitu serius? Suyungsi? Bukankah kamu sudah pergi setelah menerima uangnya? Kenapa kamu ada di sini? Sampai kapan kamu mau berpura-pura? Apa yang sebenarnya terjadi? Ambil uangnya dan pergi. Begitulah caramu memberitahu Gunan Chen tentang penculikanku? Kamu diculik? Oleh siapa? Saat aku sampai di desa Wang, Suyungsi hampir saja dihabisi oleh Song Yuda. Mana mungkin Suyunsi mengenal ayahku? Mungkinkah kamu adalah istri yang meninggalkan adikku di malam pernikahan kalian? Song Jiao Jiao, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Kata-kata yang kamu, ayahmu, dan adikmu ucapkan di rumah sakit, serta segala perbuatanmu, apakah kamu sudah lupa semuanya? Memangnya apa yang aku katakan? Setelah memberimu uang kompensasi operasi, aku langsung pergi merawat Yuan Yuan. Kamu masih berani menyebut Yuan Yuan? Jika bukan karena kalian membawanya pergi 5 tahun lalu, bagaimana mungkin aku bisa terpisah dari darah dagingku sendiri selama 5 tahun penuh? Selama 5 tahun ini, setiap saat aku selalu merasa ketakutan. Takut dia tidak makan dengan baik. Takut dia terluka. Takut terjadi sesuatu yang buruk padanya. Kudengar ada anak kecil tenggelam di depan, sepertinya anak dari desa Wang. Cepat, mari kita lihat. Sekarang setelah aku akhirnya menemukannya, aku tidak akan pernah membiarkanmu merebutnya lagi. Ternyata benar, Suyunsi adalah ibu kandung Yuan Yuan. Song Jiao Jiao, kamu terus bersikeras bahwa kamu adalah ibu dari Yuan Yuan. Lalu kenapa pada poster pencarian orang milik Suyunsi, tanda lahir anak perempuan itu, persis sekali dengan milik Yuan Yuan? Wanita kejam Suyunsi ini ternyata masih menyembunyikan sebuah rahasia ya. Tanda lahir ini adalah tanda yang ada di tubuh anakku yang dibawa pergi 5 tahun yang lalu. Saat pertama kali aku melihat tanda lahir Yuan Yuan di rumah sakit, aku sudah tahu dia pasti anak yang kucari selama 5 tahun ini. Yuan Yuan, dia adalah anakku. Maksudmu, orang yang membantuku di Hotel Tiansheng 5 tahun yang lalu adalah kamu? Benar, itu aku. Ternyata benar kamu. Kakak Chen, jangan percaya padanya. Semua ini sudah direncanakannya, dia hanya ingin memeras uang keluarga Gu. Jika dia adalah ibu kandung Yuan Yuan, apa salahnya dia memakai uang keluarga Gu? Justru kamu berlagak menjadi orang lain. Jika sampai aku tahu bahwa kamu dan ayahmu membohongiku, apa kamu tahu nasib apa yang menantimu dan Song Yude nanti? Kakak Chen, bukan begitu kenyataannya. Dia yang mencuri foto itu. Aku mencuri foto? Aku sudah meninggalkan desa Wang 5 tahun lalu. Untuk mencari anakku di Longcheng, mana sempat aku mencuri fotomu? 5 tahun lalu, saat aku dan kakak Chen kembali ke Longcheng, kamu tahu kabar itu dari ayahku? Lalu kamu mencuri foto Yuan Yuan karena ingin mengaku sebagai ibunya. Tak disangka, kakak Chen sama sekali tidak melirikmu. Sekarang kamu malah nekat datang ke rumah ini untuk jadi pelayan, dan sekarang ingin merebut anakku juga. Kamu memutarbalikkan fakta. Selama ini, hanya kalian berdua yang selalu mencuri dan merampas milikku. Kapan aku pernah melakukan kesalahan pada kalian? Lepaskan. Ini. Suyunsi, seumur hidup kamu ditakdirkan takkan bisa merebut dariku, dan kamu juga takkan pernah bisa menang dariku. Ini adalah cincinku. Suyunsi, ini cincin yang diberikan kakak Chen kepadaku. Apa sekarang kamu ingin merebutnya secara terang-terangan? Aku merebutnya? Sudah jelas saat di desa Wang dulu. Song Yude dan yang lainnya yang merampasnya. Saat di desa Wang itu, ayahku dan yang lainnya terlalu baik kepadamu, hingga membuatmu menjadi buta akan harta. Dan sekarang, malah ingin menggunakan cincin itu, dan memanfaatkanku demi menaikkan statusmu. Tunggu sebentar. Aku ingat pernah bertanya kepadamu saat di desa Wang. Dan kamu bilang kalau cincin itu hilang. Sejak Anda memberikan cincin keluarga ini, sebagai bentuk balas budi karena telah menyelamatkan Anda, aku menyimpannya baik-baik sebagai koleksi. Alasanku mengatakan itu hilang adalah karena aku tidak ingin Anda merasa berutang budi padaku. Aku hanya ingin mendapatkan ketulusan hati Anda. Apa kamu benar-benar ibu dari Yuan Yuan? Ya, itu aku
Gu Nanchen, dengarkan penjelasanku. Cincin ini sebenarnya. Diam. Kakak Chen, pada akhirnya Anda tetap memilih untuk percaya kepadaku. Gu Nanchen, tadinya aku kira Anda orang yang sangat pintar. Ternyata hanya segini saja kemampuan Anda. Su Yunxi, berani sekali kamu berbicara seperti itu kepada Kakak Chen. Kakak Chen sudah mengenaliku sebagai anggota keluarganya. Orang yang berada di hotel malam itu adalah aku. Dan aku juga ibu kandung dari Yuan Yuan. Jangan harap kamu bisa menggunakan sebuah foto palsu untuk menipu Kakak Chen. Jika memang kamu bilang kamu adalah ibunya Yuan Yuan, apakah kamu berani melakukan tes DNA sekali lagi bersamaku? Tes DNA? Kamu... Memangnya aku harus menuruti semua perkataanmu? Waktu itu, kita sudah melakukan tes DNA di rumah sakit. Aku percaya kalian masih ingat kan? Aku tahu itu, tapi aku curiga kalau laporan itu telah dimanipulasi oleh seseorang. Saat melakukan tes waktu itu, memang rasanya sedikit terburu-buru. Kakak Chen, laporan tes DNA sudah aku berikan. Cincin sebagai tanda buktinya juga sudah aku serahkan. Akulah ibu kandung Yuan Yuan. Jangan dengarkan wanita ini. Dia hanya mengada-ada saja. Dia sedang berusaha memfitnahku. Entah itu fitnah atau bukan, bukankah kita akan mengetahuinya setelah hasil tesnya keluar? Ansin, Presiden Gu, ada yang bisa saya bantu? segera panggil dokter. Lakukan tes DNA sekali lagi untuk nona muda. Baik, Tuan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kakak Chen, saat laporan tes DNA terakhir kali dibuat, Yuan Yuan sudah mulai menjauh dariku. Jika harus dilakukan lagi, aku takut Yuan Yuan akan salah paham. Sebelumnya, berkat bantuan dari paman ketiga, semuanya bisa lolos dengan lancar. Jika tes dilakukan sekali lagi, sepertinya rahasia ini tidak akan bisa disembunyikan lagi. Jika hasil laporan tes DNA kali ini menunjukkan bahwa kamu memang ibu kandung dari Yuan Yuan, maka kamu pun adalah nyonya di rumah grup Gu. Keberuntungan harus diraih dengan berisiko. Aku harus mendapatkan Gu Nanchen dan masuk ke dalam keluarga Gu. Baik, aku bersedia melakukannya. Ayah, pergilah ke rumah sakit sekarang juga. Gu Nanchen ingin melakukan tes DNA lagi. Saat mengambil laporan tesnya nanti, perhatikan baik-baik, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Baik, Tuan. Satu jam lagi, siapa yang berkata jujur dan siapa yang berbohong akan segera terungkap. Ayah, masa depanku sepenuhnya bergantung padamu. Wah, saat aku sudah menjadi mertua dari orang terkaya nanti, lihat saja siapa yang berani tidak menuruti kata-kataku. Kali ini, keluarga-keluarga Song kita akan sukses besar. Kepala Desa Song. Loh, sudah ganti profesi ya? Wah, sudah ganti profesi? Ternyata asisten An ya. Bukankah beberapa hari lalu aku dipukul olehmu? Aduh, masih merasa tidak enak badan. Jadi hari ini aku sengaja datang ke rumah sakit untuk memeriksanya lagi. Ya, tanpa disadari, aku berjalan sampai ke kamar ini. Kamar ini, apakah tidak boleh dimasuki? Bisa masuk. Sangat bisa. Aku malah takut Anda tidak datang. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Kebetulan sekali Anda datang. Presiden Gu ingin mengundang Anda untuk mengobrol sejenak. Kalau begitu aku akan menelepon jauh-jauh dulu. Kepala Desa Song, rasanya tidak perlu kan? Nona Song sedang bersama Presiden Gu. Aku akan membawamu menemui mereka sekarang. Cepat bertindak. Asisten An. Aduh, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Sudah lewat setengah jam, aku tidak tahu bagaimana keadaan ayah di sana. Song jauh-jauh, kenapa kamu terus gelisah ke sana kemari? Oh,
aku sedang berpikir, kenapa laporan identifikasi ini belum juga keluar? Lagi pula, aku ingin menunggu sampai laporan identifikasinya keluar untuk melihat bagaimana wajah beberapa orang menjadi malu sendiri setelah dipermalukan. Setelah aku naik status nanti, aku akan menghabisi wanita kejam sepertimu. Kuharap memang begitu. Kenapa dia sangat yakin dengan hasil identifikasinya? Jangan-jangan. Gu Nanchen, apa ada masalah dengan laporan ini? Nona Su, jangan khawatir, laporannya tidak ada masalah. Pelan-pelan. Kalian, apa yang kalian lakukan? Putri, Ayah. Ayah, Presiden Gu, ini hasil yang baru saja keluar. Asisten An, apa yang sedang Anda lakukan? Kami mengikuti rencana Presiden Gu untuk bersiap menyergap di ruang laporan identifikasi. Ternyata benar kami menemukan Song Yude sedang memegang sampel milik Su Yunxi. dasar orang tak berguna, hanya bisa mengacaukan segalanya. Kakak Chen, mengenai hal ini, bukankah ini semua hanya kesalahpahaman? Buktinya sudah jelas, mana mungkin ada kesalahpahaman lagi? Atau, kalau tidak, biarkan aku menyerahkan Song Yude ke kantor polisi. Aku yakin di sana nanti, seluruh kebenarannya akan terungkap sepenuhnya. Jika benar-benar masuk penjara, ayah pasti akan mengakui semua perbuatan itu. Tidak. Tidak boleh. Jangan bawa dia ke sana. Kalau begitu katakan padaku, mengapa Song Yude bisa muncul di sini? Mengapa dia ingin mengambil sampel milik Su Yunxi? Mungkinkah karena kamu Song Jiao Jiao bukanlah ibu kandung dari Yuan Er, melainkan Su Yunxi? Jangan-jangan, ini adalah jebakan dari Gu Nanchen? Dia sejak awal sudah mencurigai Song Jiao Jiao. Gu Nanchen, kamu? Su Yunxi, semua ini salahmu. Omong kosong apa lagi yang kamu katakan? Kakak Chen, aku tadi mendengar Su Yunxi sedang berkomplot dengan dokter yang ditemuinya. Dia ingin dokter itu menukar sampelku dengan miliknya. Makanya, aku menyuruh ayah pergi ke ruangan tersebut. benar. Aku berkomplot dengan dokter? Apa kamu punya buktinya? Aku bersekongkol dengan dokter? Apa kamu punya buktinya? Laporan identifikasi dari rumah sakit kota tempo hari, itulah buktinya akulah ibu kandung dari Yuan Yuan. Kakak Chen, laporan identifikasi ini pasti palsu. Song Jiao Jiao, kamu bahkan belum melihat hasilnya, tapi sudah tahu kalau ada masalah? Itu karena kamu menyuruh Song Yude untuk berbuat curang, tapi rencananya gagal. Makanya kamu begitu yakin, kan? Jangan bicara sembarangan. Kalau begitu silakan Presiden Gu, umumkan hasil identifikasinya. Baiklah. Kakak Chen, Su Yunxi, dan dokter yang melakukan identifikasi itu melakukan kesepakatan rahasia. Jadi laporan identifikasi ini benar-benar palsu. Aduh, pelan-pelan. Aku dan dokter itu hanya bertemu secara kebetulan, bahkan sepatah kata pun kami tidak bicara. Fotonya sudah ada di sini, kamu masih mau mengelak? Kakak Chen, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit kota yang waktu itu untuk identifikasi tim dokter di sana lebih ahli dan berwenang? Rumah sakit kota memang merupakan Longcheng, rumah sakit yang paling berwenang. Kalau begitu, ayo kita segera ke sana. Asalkan paman ketiga yang melakukan identifikasinya, ibu dari Yuan Yuan. Hanyalah aku, Song Jiao Jiao. Tidak. Aku curiga. Kamu sudah berbuat curang di rumah sakit itu. Kakak Chen memerlukan hasil identifikasi yang paling terpercaya. Lagi pula, apakah ada yang lebih berwenang daripada ini? Benar sekali. Tapi menurutku, rumah sakit kota itu masih kurang berwenang. Kakak Chen, kamu apa maksud ucapan itu? Suruh mereka masuk. Ini adalah Daxia bahkan dunia global. 3 rumah sakit identifikasi paling terpercaya yang mengeluarkan hasil tes DNA ini. Aku ingin tahu siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa memalsukan ketiga hasil identifikasi ini sekaligus. Aku tidak berbohong. Yuan Yuan memang anakku. Kenapa? Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak mungkin, Kakak Chen, tidak mungkin sungguh melakukan begitu banyak tes DNA. Dia pasti sedang menggertakku. Aku juga tidak berbohong.
Baiklah. Kalau begitu aku akan melihat. Mari kita lihat. Siapa orang yang sudah berkali-kali dan terus-menerus membohongiku? Gu Nanchen. Dugaanku memang tidak salah. Su Yunxi adalah ibu kandung dari Yuan Yuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakak Chen, laporan identifikasi ini palsu. Apa kamu pikir ketiga laporan ini semuanya palsu? Berakhir sudah. Keluarga Song kita benar-benar berakhir. Song Yude, Song Jiao Jiao, kalian selama bertahun-tahun ini telah menipu keluarga Gu kami. Sudah cukuplah untuk membuat kalian mendekam di penjara seumur hidup. Kakak Chen. Kakak Chen. Presiden Gu. Presiden Gu. Aku mohon ampuni saya. Ampuni kami. Su Yunxi, aku mohon padamu, tolong bantu bicara pada Presiden Gu. Berikan keringanan, aku mohon ampuni kami. Singkirkan tangan kotormu. Jiao Jiao, Jiao Jiao, Jiao, Jiao Jiao. Berlututlah. Dan mohon pada Nona Su, agar mengampuni kita. Seseorang kemari. Bawa mereka berdua pergi. Departemen Hukum, bersiaplah. Dalam waktu 24 jam, ajukan tuntutan. Presiden Gu, ampuni saya. Presiden Gu, Presiden Gu, Presiden Gu, Presiden Gu. Mama. Mama. Yuan Yuan, akhirnya aku menemukanmu. Aku telah mengabaikanmu selama 5 tahun. Tapi sekarang akhirnya aku menemukanmu. Mama tidak akan pernah lagi terpisah darimu. Mama. Sekarang segalanya sudah terungkap dengan jelas. Kalian tidak akan pernah terpisah lagi. Su Yunxi. Mama. Mama. Su Yunxi. Mama. Su Yunxi. Mama. Sulit dipercaya, dalam 5 tahun terakhir ini, bagaimana dia bisa bertahan melaluinya. Selanjutnya, rawatlah dia dengan baik. Di sekujur tubuhnya, tidak ada satupun bagian yang sehat. Su Yunxi 5 tahun lalu kabur dari desa Wang dengan bantuan dari Bibi Wang datang ke Longcheng. Selama 5 tahun ini, dia terus mencari Nona Yuan Yuan. Dia melakukan 3 pekerjaan sekaligus sambil mencari anaknya. Hidupnya sangat sulit. Kenapa? Kenapa aku baru menemukanmu sekarang? Seharusnya dia bersama Nona Yuan Yuan di bawah perlindungan Anda dan keluarga Gu hidup dengan sangat bahagia. Namun kenyataannya, dia menderita di luar sana. Yuan Yuan, karena tidak ada ibu, menjadi pendiam dan tidak mau bicara. Sebenarnya jika dipikirkan lagi, saat Anda pergi ke desa Wang untuk mencari Su Yunxi, mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Pengantin wanita pada saat itu, bukankah itu adalah Su Yunxi? 5 tahun ini, aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Tapi untungnya, Su Yunxi melalui usahanya sendiri berhasil menemukan Anda dan Nona Yuan Yuan. Kelak Anda sekeluarga bertiga, akhirnya bisa berkumpul kembali. Sudah saatnya membuat keluarga Song. Atas segala kekejaman mereka, untuk membayar harganya. Kakak Chen, Anda akhirnya datang. Anda tahu sendiri, selama 5 tahun ini aku selalu sangat setia kepada Anda. Tega-teganya Anda memperlakukan aku seperti ini.
Aku menyesal. Sudah kuduga Anda tidak akan tega meninggalkanku. Yang kusesali adalah, kenapa tidak dari dulu melihat wajah asli Anda yang sebenarnya, hingga menyebabkan Yuan Yuan dan Su Yunxi harus menderita begitu banyak penderitaan. Anda mengkhawatirkan Su Yunxi? Memangnya dia itu siapa? Orang yang menemanimu selama 5 tahun adalah aku, sedangkan dia hanya bersamamu selama 1 malam. Berani sekali wanita hina itu menyaingiku. Anda tidak punya hak untuk membandingkan diri dengannya. Kakak Chen, Anda jelas tahu kalau aku menyukai Anda, aku sangat mencintai Anda lebih dari siapapun. Itu urusanmu. Asal tahu saja, sejak awal, atau lebih tepatnya sejak 5 tahun lalu, aku sama sekali tidak pernah menerimamu. Ternyata semua siasat yang kulakukan dengan menyamar sebagai dirinya untuk mendekatimu, semuanya hanya sia-sia belaka. Lalu, kenapa Anda baru mengatakannya padaku sekarang hingga membuatku merasa sesakit ini? Kamu merasa sakit? Rasa sakitmu ini, jika dibandingkan dengan kepedihan Su Yunxi selama 5 tahun ini saat seorang ibu dan anak tidak bisa saling mengenali, tidak ada artinya sama sekali, kan? Apakah mungkin ini adalah hukuman Anda untukku? Hukuman yang menghancurkan batinku? Anda benar-benar kejam, Kakak Chen. Anda mengira aku terlalu berbelas kasih. Song Jiao Jiao, Anda akan menghadapi ganti rugi sebesar 100 juta dolar, ditambah lagi dengan tuntutan, pemalsuan dokumen sertifikat, dan tindak pidana penganiayaan. Sisa hidup Anda dan ayahanda, bersiaplah untuk membusuk di dalam penjara. Su Yunxi, kamu juga kesini untuk menertawakanku, begitu? Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Yuan Yuan tidak bisa bicara? Apakah itu karena kamu telah memberinya obat? Ingin tahu jawabannya? Baiklah, akan aku beritahu kamu. Seandainya kamu lebih awal mengakui wanita rendahan itu, mungkin saja dia tidak akan menjadi bisu. Sayang sekali, sungguh sayang. Dia sudah tidak bisa bicara. Dia tidak akan pernah bisa bicara seumur hidupnya. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Aku bilang, wanita tak tahu malu itu tidak akan pernah bisa bicara seumur hidupnya. Kamu? Su Yunxi, habiskanlah sisa hidupmu dalam penyesalan. Tunggu apa lagi? Segera bawa dia pergi. Baik, Tuan. Kalian akan menyesal. Su Yunxi, jangan dengarkan omong kosong wanita gila itu. Mengapa kamu mengatakannya dengan begitu meremehkan? Apakah kamu tidak peduli pada Yuan Yuan? Jika Yuan Yuan seumur hidupnya tidak bisa bicara, apa yang harus kita lakukan? Aku sudah memanggil pakar dan dokter terbaik untuk memeriksa Yuan Yuan. Dia sama sekali tidak keracunan. Apa yang dikatakan Song Jiao Jiao itu hanya untuk memancing emosimu saja. Benarkah? Serahkan saja urusan Yuan Yuan padaku. Mulai hari ini, kamu adalah wanita milik Gu Nanchen dan nyonya di kediaman grup Gu. Mulai hari ini, kamu adalah wanita milik Gu Nanchen, nyonya besar di grup Gu. Maaf. Aku tidak ingin menjadi seperti Song Jiao Jiao yang bergantung padamu seumur hidup. Tidak, kamu berbeda dengannya. Su Yunxi, aku sungguh menyukaimu. Song Jiao Jiao pernah mengatakan satu hal yang benar. Perasaanku padamu, pada dasarnya tidak memiliki landasan yang kuat. Hanya saja, aku pernah menolongmu sekali 5 tahun yang lalu. Menikah denganmu karena hal itu, aku sungguh tidak mau. Su Yunxi, perasaan bisa dipupuk seiring waktu. Yuan Yuan sangat membutuhkan seorang ibu. Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti setelah menjalaninya. Sudah tidur? Apa yang kamu lakukan? Kenapa belum tidur juga? Hei, tunggu dulu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Selama ini, kamu sudah bekerja keras menjaga Yuan Yuan. Aku sudah menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Kamu pasti akan menyukainya. Hadiah apa? Buka dan lihatlah sendiri.
Ini adalah 5 tahun yang lalu, jika bukan karena kamu menolongku dan hadirnya Yuan Yuan, kamu seharusnya sudah menyelesaikan pendidikanmu, kan? Aku sudah mengirimkan karya-karyamu ke universitas secara anonim dan mendaftarkanmu. Untuk melanjutkan program magister, gunakan kesempatan ini dengan baik. Gu Nanchen. Terima kasih banyak. Suyungsi, aku ingin memberimu kebebasan agar kamu bisa melakukan hal yang kamu sukai. Tapi melihatmu ditindas orang lain, aku jadi tidak tahan untuk tidak melindungimu. Suyunsi, menikahlah denganku. Aku akan menggunakan seluruh hidupku hanya untuk melindungimu. Aku. Papa Mama. Yuan Yuan, kamu sudah bisa bicara? Kamu tadi memanggilku apa? Papa. Iya nak. Suyunsi, apakah kamu mendengarnya? Yuan Yuan memanggilku papa. Yuan Yuan. Mama, menikahlah dengan Papa. Aku dan Papa akan selamanya mencintaimu. Baiklah. Mama janji padamu. Gu Nanchen,